Bun. Ya, masuk ya. Suara saya masih terdengar ya saudara-saudara? Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke area masjid Kota Gede. Nah, masjid ini teman-teman dibangun pada masanya Ki Ageng Pamanahan. Jadi tahun 1578-an, ada yang mengatakan tahun 1580-an. Penyempurnaannya selesai pada tahun 1589. Ini bangunan Islam tetapi ada unsur Hindunya. Nah, kenapa kemudian ada unsur Hindunya, teman-teman? Ya, inilah kemudian keunikan Islam di Jawa, ya. Bahkan beberapa peneliti Eropa itu mengatakan bahwa Islamnya orang Jawa waktu itu seperti debu di atas daun. Yang ketika debunya ditiup, daunnya kelihatan. Ketika Islamnya itu ditiup, Hindunya kelihatan. Bayangkan Hindu itu dari abad 7 loh bercokol di tanah Jawa. Sedangkan Islam baru kemudian menjadi berkembang pesat itu dari abad ke-15. Sehingga kemudian unsur Hindunya itu menjadi sangat kuat sekali. Ya. Dari gapura masuk ke dalam ini teman-teman, ini disebut sebagai pakeliran. Ini yang ini. Berasal dari kata kelir, pakeliran. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam sini, itu langsung dihadang sebuah tembok. Ini sistem tradisional, bangunan tradisional Hinduistik. Nah, jangan dekat-dekat situ, Pak, nanti dijilat. Nanti dijilat. Nah, itu disesep dulu tuh. Disesep, tahu disesep ya? Disedot. Ya. Jadi kalau yang bawa teluh, yang bawa pengaruh buruk, yang bawa susu, yang bawa apa segala macam, masuk ke area suci, itu dihisap dulu tuh sama yang namanya kemamang. Ini disebut sebagai kemamang. Kalau dalam tradisi Hindu itu disebut sebagai kirtimuka, yang posisinya pasti selalu ada di ambang pintu masuk ke sebuah candi. Nah, ini juga ada tuh yang sebelah situ, tapi ukurannya lebih kecil. Ya kan? Ada 2, 3 malahan sampai atas itu. Itu Hindu. Coba cari masjid di Yaman, di Hadramaut, nyari di Dubai, nggak ada yang kayak melik-melik gitu. Dan beruntunglah karena dalam Islam itu masjid itu tidak diatur bentuknya. Coba carikan saya ayat atau hadis Nabi yang kemudian mengatur bahwa masjid itu harus bentuknya seperti apa. Tidak ada. Mau bentuknya kayak jajar genjang, trapesium, itu terserah. Yang diatur itu adalah hanya satu. Apa coba? Arah. Kiblatnya asal menghadap ke barat, mau bentuknya jajar genjang, mau bentuknya segitiga terbalik, monggo. Ketika terjadi kebakaran hebat terhadap masjid ini pernah terbakar, teman-teman. Masjid ini terbakar tahun 1910. Jadi masjid yang teman-teman lihat hari ini itu adalah hasil renovasi pasca kebakaran 1910. Jadi bukan eranya Panembahan Senopati lagi. Jadi masjid ini pernah terbakar 1910 dan kemudian direnovasi oleh Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, yang ada penandanya di sini itu adalah yang bisa kita kunjungi, karena kalau di dalam kan kita nggak bisa masuk kalau kecuali kita ada urusan mau sholat. Nah, penandanya itu adalah tahun itu, teman-teman, 1926. Itu tahun Masehi. Ya, renovasinya selesai direnovasi 1926. Sedangkan yang sebelah kiri 1856 itu adalah tahun Jawa. Itu tahun Jawanya, yang sebelah kanan tahun Masehinya. Nah, karena yang merenovasi dan merawat bagian halaman hingga kemudian serambi masjid adalah Kasunanan Surakarta, makanya monumennya disebut monumen gaya Surakarta. Makanya di atas itu ada tulisan PBX. Kelihatan nggak itu tulisannya PBX? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. PBX itu singkatan, P-nya adalah paku, B-nya adalah
Buwono, X-nya adalah 10 Paku Buwono ke-10 yang melakukan renovasi besar-besaran dan selesai 1920. Ada yang bisa baca? Huruf pertamanya apa di situ? Nah, itu ketika teman-teman baca itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bunyinya itu yang sebelah kiri ini itu buniyal Islamu, ya, buniyal Islamu ala hamsen. Islam itu ditegakkan atas 5 hal. Ba itu kan itu huruf ba ya, melengkung gini terus ada titiknya bawah itu ba, terus nyambung nun. Buniyal Islamu ala hamsen. Jadi Islam itu dasarnya ada 5. Lanjut, itu ada sin kan? Nah, kan? Syahadatun alla ilaha illallah. Ya. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini karena bangunannya Islam ya. Nanti dianggapnya untuk tidak ramah pada agama lain ya. Ini yang tertulis di sini. Ya. Syahadatun alla ilaha illallah. Nah, baru nyambung ke tengahnya itu. Yang bulat itu loh, yang bulat itu, yang bagian atas. Ada kata Muhammad kan di situ. Nah, Muhammadur Rasulullah. Jadi Islam itu dasarnya 5. Yang pertama adalah syahadat. Ya, pengakuan. Kita ngaku dulu bahwa yang Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, baru berlanjut pada 4 prinsip berikutnya yang sebelah kanan, yang sebelah sini. Ada yang bisa bantu saya baca? Kalau hafal hadisnya itu langsung tahu. Buniyal Islamu ala hamsin, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nah, selanjutnya apa? Rukun apa ini? Rukun Islam ya. Habis syahadat apa? Wa aqimus sholah, itu tuh tulisannya. Wa aqimus sholah. Nah, itu loh tulisannya itu loh. Wa aqimus sholah. Wa aqomu, ya harusnya tuh aqomus sholah. Wa aqomus sholah, karena saya bukan anak pesantrennya, saya anak pesantren tapi pesantren kilat. Ya. Wa atas zakah, membayar zakat. Nah, itu ada itu misal itu loh, zakat ya. Terus ada waw dan so, itu kan, wasaumi Ramadana, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang paling belakang itu adalah wa dan ha dan jim, wa hajjil baiti. Itu tak, itu yang bagian ujungnya. Berpuasa di bulan Ramadan ya, dan berhaji ke mana? Ke Baitullah. Mari kita menuju ke makam dan sendang. Wajahnya udah mengharap degan ini semua. Merah merona. Sip, matur nuwun.